Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fahim Maulana Fajar, NIM akhir 245. Di sini saya akan menjelaskan tentang salah satu akad yang dipergunakan dalam transaksi efek syariah dalam pasar modal syariah. Salah satu akad yang akan saya bahas yaitu akad ijarah. Baik, langsung saja ke materinya. Yang pertama yaitu tentang pengertian akad ijarah. Akad ijarah adalah akad pemindahan hak guna atas barang dan jasa tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang dan jasa. Contohnya yaitu suku ijarah, di mana suku ijarah itu diterbitkan berdasarkan akad ijarah dan diklasifikasikan menjadi tiga. Yang pertama yaitu suku kepemilikan aset berwujud yang disewakan, dan yang kedua adalah suku kepemilikan manfaat, dan yang ketiga adalah suku kepemilikan jasa. Sedangkan berdasarkan deskripsi fatwa The Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institution, dari segi objek akad terdapat tiga jenis suku ijarah. Yang pertama yaitu suku ijarah milkiyah al-a'yan al-mu'jarah atau Certificates of Ownership in Leased Asset, di mana suku ijarah yang melambangkan kepemilikan atas aset yang bertujuan untuk disewakan, atau investor adalah pemilik atas aset dan tentu saja berikut manfaatnya. Contohnya yaitu investor membeli mesin pabrik kemudian disewakan kepada pemesan. Dan yang kedua yaitu suku ijarah manafi al-a'yan al-mustajarah, yaitu suku ijarah yang melambangkan kepemilikan atas manfaat dari aset, di mana ini merupakan bukan wujud aset. Contoh yaitu investor menyewa pesawat terbang kemudian disewakan lagi kepada maskapai penerbangan. Ketiga yaitu suku ijarah milkiyah al-a'mal al-mujarah, di mana suku ijarah ini contohnya yaitu jasa cleaning service sebuah rumah sakit selama jangka waktu tertentu, layanan perbaikan sistem pendingin ruangan dan lift, perusahaan penerbangan dan kapal laut, komputer maupun penyulingan minyak. Selanjutnya yaitu skema pelaksanaan suku ijarah milkiyah al-a'yan al-mu'jarah adalah sebagaimana berikut. Yang pertama yaitu perusahaan atau originator memerlukan dana tunai, kemudian membuat kontrak suku ijarah dengan SPV. Dan yang kedua, wali amanat sebagai mediator antara originator dengan investor yang disebut Special Purpose Vehicle, disingkat SPV, menyerahkan suku ijarah kepada investor, di mana investor membayar dengan tunai. Dan yang ketiga yaitu SPV membeli properti atau tanah dan bangunan milik perusahaan untuk disewakan kembali kepada perusahaan selama 5 tahun. Dan yang keempat, selama masa sewa perusahaan membayar uang sewa kepada investor melalui SPV setiap 6 bulan sekali. Dan yang kelima, pada saat jatuh tempo perusahaan membeli kembali properti atau aset ijarah dari SPV. Dan yang terakhir, SPV menyerahkan hasil penjualan properti atau aset ijarah kepada investor. Baik, itu tadi pemaparan materi dari saya mengenai akad ijarah pada transaksi pasar modal syariah. Jika ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.